Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Corak Colorful Ramadan Al-Furqan 2022. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya, gak kerasa kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya di malam Nuzulul Quran. Akan ada kajian Ramadan spesial yang akan dibawakan oleh Bapak Dwi Sahendri selaku Pembina Rais Al-Furqan SMK Negeri 1 Kaligondang dengan tema Malam Nuzulul Quran. Selamat menyaksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wal bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa lalakum tashkurun. Al-ayah. Sahabat Corak dimanapun Anda berada yang menyaksikan live salah YouTube kali ini, mari kita awali pertemuan secara daring via YouTube. Marilah kawan Corak semuanya untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semuanya masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, Islam, dan sempat sehingga bisa menyaksikan kajian Corak pada tema kali ini, yaitu Nuzulul Quran. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mampu merubah zaman dari kegelapan ke zaman terang benderang. Oleh karena itu kita berhak mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Sahabat Corak dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema tentang Nuzulul Quran. Tentunya akan ada 3 poin penting yang akan kami sampaikan kepada sobat Corak dimanapun kalian berada. Sobat Corak dimanapun Anda berada, melalui tema Nuzulul Quran, mungkin di telinga kalian semuanya ini sesuatu yang tidak asing lagi. Nuzulul Quran pasti senantiasa diperingatkan pada momen tertentu, tentunya pada tanggal 17 Ramadan. Peringatan Nuzulul Quran ini tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wal bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah ila akhirih. Dari ayat ini sebagai landasan atau tendensi kepada umat muslim untuk senantiasa memperingati momentum daripada peristiwa Nuzulul Quran. Dari Quran surat Al-Baqarah 185 ini menganjurkan kepada umat muslim untuk senantiasa memperingatkan Nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Syahrul Ramadana
bulan Ramadan. Unzila telah diturunkan fihi di dalam bulan Ramadan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Al-Quran ini untuk apa? Hudalinnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Selain menjadi petunjuk, wal bayyinat, dan juga menjadi penjelas, minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda di antara kitab yang telah diturunkan oleh Allah, kita tentunya kitab terdahulu. Sobat Corak, ada 3 momen atau 3 hal atau 3 poin yang perlu disampaikan terkait nuzulul Quran. Yang pertama adalah tentang kata nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdapat 2 terminologi atau 2 pengertian atau 2 kata. Kata yang pertama ada kata nuzul, dan yang kedua ada kata Al-Quran. Kata nuzul ini bentuk jamak dari kata nazala, yang berarti turun. Berbicara turun itu mengartikan bahwa minal a'la ila sufla, mengartikan sesuatu yang turun, sesuatu yang berasal dari atas ke bawah. Ini disebut dengan nuzul atau turun. Yang kedua ada kata Al-Quran. Al-Quran yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara periodik atau berangsur-angsur atau bertahap-tahap dengan wasilah atau atas perintah Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tentunya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Tujuan Al-Quran tentunya adalah sebagai petunjuk, sebagai penjelas kepada umat Islam, agar manusia hidupnya selamat, bahagia, dan sejahtera. Corak dimanapun Anda berada, masih kaitannya dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran secara harfiah atau etimologi, ini yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ini memiliki arti 3. Yang pertama diartikan secara ifham atau pemahaman, yang kedua sebagai ikhbar atau pemberitahuan, dan yang ketiga diartikan sebagai proses idhar atau penampakan. Pemberitahuan, pemahaman, dan penampakan di sini sebagai salah satu proses, bukan diartikan sebagai lahiriah, tetapi sebagai makna metaforis, bukan makna hakiki. Beda dengan kita mengartikan nuzulul ma'i atau turunnya air. Kalau kita mengartikan turunnya air secara hakiki, yaitu air turun dari langit ke bawah, ini secara hakiki atau nampak. Sedangkan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini dimaknai secara metaforis, jadi sebagai proses turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz kepada Jibril alaihissalam, kemudian di atas langit dunia. Di atas langit dunia ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tentunya proses Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad ini melihat situasi dan kondisi apa yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad SAW. 2 hal yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW bisa Nabi sendiri yang menjalani, atau yang kedua ada sahabat yang bertanya. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW ini mengalami sendiri
Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan salah sahabat yang bertanya langsung kepada Nabi Muhammad. Sahabat ini bernama Hilal. Nah, sahabat Hilal ini curhat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Beliau curhat bahwa istrinya ini melakukan hubungan zina dengan selingkuhannya yang bernama Syarik. Nah, karena Nabi Muhammad SAW ditanya hal demikian, turunlah Quran surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Ini contoh dan Nabi Muhammad SAW kita berhadapan dengan salah satu sahabat. Kemudian ada yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad dengan cara berdialog atau wawancara. Ada kisah di mana Nabi Muhammad SAW ini dijumpai atau ditanyai langsung oleh salah satu kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini dititipi pesan oleh pendeta-pendeta dari kalangan umat Yahudi. Utusan Quraisy ini menanyakan kepada Nabi Muhammad 3 hal. Yang pertama tentang pemuda di zaman dahulu. Yang kedua, pemuda yang pernah pergi ke barat. Dan yang ketiga tentang roh. Bila mana pertanyaan dari utusan dari Quraisy ini kok bisa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad ini adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Nabi ini tidak bisa menjawab, maka dianggap oleh pendeta Nabi Muhammad ini adalah nabi yang mengada-ada atau nabi palsu. Nah, dari kisah ini menggambarkan bahwa turunnya Al-Quran ini melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah langsung, sehingga membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan waktu yang singkat. Setelah kita membahas poin yang pertama yang tadi yaitu tentang nuzulul Quran, yang kedua cara mengetahui nuzulul Quran atau mengetahui sebab turunnya Al-Quran. Ya, sobat corak, untuk mengetahui ayat itu diturunkan tentunya harus mengetahui asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran. Cara mengetahui nuzulul Quran atau sebab Allah menurunkan Al-Quran tentunya harus melihat beberapa riwayat. Riwayat ini tentunya bersumber dari hadis. Yang namanya hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif. Untuk meriwayatkan kalau sebab Al-Quran ini adalah valid, maka menggunakan hadis yang sahih dan hasan. Sedangkan hadis yang dhaif atau yang palsu atau yang lemah, maka ini wajib ditinggalkan. Haram hukumnya untuk menggunakan hadis yang dhaif. Nah, contoh saja ketika kita mengungkap salah satu ayat di dalam Al-Quran, ini harus mengetahui tendensi riwayatnya, harus hadisnya adalah sahih atau dhaif. Nah, itu menggunakan ulumul hadis. Jadi menggali riwayat-riwayat atau riwayat dari sahabat ini valid atau tidak, harus menggunakan beberapa ilmu yang disebut dengan ulumul Quran dan ulumul hadis. Tidak sembarang orang, baik mubalik, para ulama ini menggali hukum, menggali ayat-ayat dari Al-Quran ini hanya secara tekstual. Maka dikedepankanlah dalam menggali ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu menggunakan yang disebut dengan ulumul Quran dan ulumul hadis. Sobat corak dimanapun Anda, poin yang ketiga tentang nuzulul Quran yaitu tentang urgensi nuzulul Quran atau pentingnya
peristiwa nuzulul Quran. Tentunya tentang sebabnya ya, urgensi atau pentingnya Allah ini menurunkan Al-Quran kok secara bertahap atau ada sebabnya. Ini ada urgensinya atau pentingnya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah ada tujuannya, yaitu sebagai huda linnas atau petunjuk kepada umat manusia. Karena sebagai petunjuk, maka ini digali oleh para musafir atau orang yang menerjemahkan atau menerangkan arti atau isi daripada Al-Quran. Itu disebut dengan musafir. Para musafir tidak sembarangan dalam menggali isi daripada Al-Quran. Contoh saja Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Nah, di sini ada latar belakang pentingnya kita memahami Al-Quran melalui sebab turunnya Al-Quran. Quran surat 115 ini Allah berfirman, walillahil masyriqi wal maghribi walayatum fasamallahu wajhallah. Ya, yang artinya kepunyaan Allah itu jagat timur dan jagat barat, dan Allah itu berada di mana-mana. Innallaha wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim. Dan sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Para musafir ini tidak sembarangan dalam menafsirkan ayat ini. Padahal secara hukum ayat ini adalah membicarakan tentang hukum sholat ketika menghadap kiblat. Bila mana seorang musafir ini menggali hukum secara tekstual, maka para musafir dan para mujtahid dalam menggali hukum sholat itu boleh menghadap kemana-mana, karena Allah itu berada di jagat timur, jagat barat, dan bahkan di mana-mana. Nah, ternyata ayat ini ketika diterapkan secara tekstual ini salah ketika seorang ini menghadap kiblat sembarangan. Makanya pentingnya seorang musafirnya ini menggali hukumnya ini harus mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran. Melihat ayat ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir. Nah, Jabir ini bersama dengan rombongan melakukan suatu ekspedisi tetapi dalam kegelapan. Tidak ada cahaya. Ya, diutus oleh Nabi untuk melakukan ekspedisi, untuk melakukan perang, tapi ke dalam keadaan gelap. Nah, sudah waktu untuk sholat tetapi tidak tahu arah kiblat, sehingga sahabat Jabir ini memantapkan hatinya bersama rombongan. Nah, saya mantap, saya ini sedang menghadap ke utara, sehingga mereka sholat. Sausai sholat, melakukan perjalanan ekspedisi atas perintah Allah perintah Rasul untuk perang, sahabat Jabir dan sahabat lainnya ini pulang dan bertanya kepada Rasulullah, menceritakan kisahnya kepada Rasulullah bahwa saya dan kawan-kawan ini sholat memantapkan hati ke arah utara dalam keadaan yang gelap. Nah, sehingga turunlah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Nah, jadi latar belakangnya yang bisa diriwayatkan oleh sahabat Jabir dari Ibnu Abbas. Nah, jadi dari Quran surat Al-Baqarah 115 ini, para musafir dan para mujahid ini menggali hukum bahwa ketika sholat
itu hendaklah menghadap kiblat. Bila mana dalam keadaan tertentu seperti yang dilakukan oleh sahabat, dalam keadaan gelap gulita tidak tahu arah kiblat, ya misalkan sahabat corak ini melakukan perjalanan ke gunung tidak tahu arah kiblat, maka boleh beristihad dengan hatinya, dengan memantapkan hatinya untuk menentukan arah kiblat sesuai kemantapan hati. Jadi kita dalam menggali Quran surat Al-Baqarah 115 ini tentunya melihat asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, seperti itu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan kepada sobat corak dimanapun kalian berada. Kami bisa membawakan 3. Yang pertama tadi tentang nuzul Quran, yang kedua tentang cara mengetahui nuzul Quran, dan yang ketiga tentang urgensi pentingnya nuzulul Quran. Semoga bermanfaat apa yang kami paparkan. Terima kasih. Bila mana banyak salah dalam pemaparan materi kali ini, kami selaku manusia biasa, bila mana benar itu datangnya Allah, bila mana salah itu karena kekhilafan dari diri kami. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kajian yang sudah disampaikan tadi? Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian ya. Oh ya, seperti biasa, setiap kajian pastinya akan ada pertanyaan loh. Pertanyaan pada hari ini yaitu, sebutkan dan jelaskan salah satu poin yang telah disampaikan oleh pemateri tentang malam nuzulul Quran. Tulis jawaban kalian di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan tanggapan kalian tentang materi tersebut. Pemenang door prize akan diumumkan di akun Instagram Wahis SMK Negeri 1 Kaligondang besok jam 12 siang ya teman-teman. Tetap stay tune. Oh iya nih teman-teman, jangan lupa ya kalian like, comment, share, and subscribe akun YouTube Wahis SMK Negeri 1 Kaligondang. Terima kasih, sampai jumpa di corak berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.